Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karsinogen. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan tentang toksikologi terlebih dahulu. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan suatu zat atau bahan kimia pada organisme hidup atau ilmu tentang racun. Toksikologi industri membahas tentang berbagai bahan beracun yang digunakan, diolah, atau dihasilkan oleh industri. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang ingin saya bahas. Apa sih karsinogen itu? Karsinogen adalah suatu zat yang berpotensi menyebabkan kanker. Zat ini tidak hanya ditemukan pada makanan pemicu kanker, tetapi juga terdapat dalam bahan kimia, obat-obatan, virus, hingga sinar radiasi, di mana paparan kimia berisiko lebih tinggi memicu kanker. The International Agency for Research on Cancer telah mengklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Klasifikasi tersebut terdiri dari agen dan kelompok agen, campuran, dan paparan lingkungan. Contoh agen dan kelompok agen. Yang pertama, aflatoksin. Aflatoksin merupakan salah satu jenis mikotoksin hasil metabolisme kapang. Toksin ini dikenal dengan senyawanya yang stabil dan tahan selama pengolahan makanan. Oleh karena itu, cemaran ini perlu diperhatikan lebih selama proses produksi pengolahan maupun penyajian baik kemasan ataupun hidangan. Toksin ini juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama, aflatoksin B1 dan aflatoksin B2. Yang kedua, aflatoksin G1 dan aflatoksin G2. Yang ketiga, aflatoksin M1 dan aflatoksin M2. Selanjutnya, senyawa arsenik. Senyawa arsenik merupakan senyawa yang dihasilkan secara alami dalam kerak bumi. Zat ini dapat ditemukan dalam air, udara, dan tanah secara alami. Itu sebabnya arsenik juga ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti makanan laut, susu, hingga daging. Yang perlu diketahui tentang racun arsenik ini, racun arsenik adalah arsenik buatan atau disebut juga arsenik anorganik yang umumnya digunakan untuk keperluan pertambangan termasuk tambang batu bara dan tembaga. Selanjutnya yaitu contoh dari campuran. Yang pertama, serbuk kayu. Serbuk kayu adalah limbah yang diperoleh dari hasil penggergajian kayu yang menggunakan mesin maupun manual. Industri penggergajian kayu tentu akan menghasilkan limbah kayu yang berupa serbuk kayu dan potongan-potongan kayu. Serbuk kayu ini merupakan salah satu dari bahan kimia berbahaya. Paparan debu kayu berdampak negatif bagi kesehatan manusia seperti dermatitis dan reaksi alergi pernapasan. Tingkat sensitivitas pekerja terhadap debu kayu dapat menimbulkan reaksi alergi yang lebih lanjut seperti asma atau jika terpapar secara berulang. Jadi, jika Anda terpapar debu kayu dalam jumlah banyak, tanpa pelindung, dan lebih dari 8 jam sehari secara terus-menerus, ini bisa menjadi penyebab kanker paru-paru. Yang kedua yaitu asap tembakau. Asap tembakau adalah aerosol jelaga yang dihasilkan oleh pembakaran tembakau yang tidak sempurna selama merokok, rokok, dan produk tembakau lainnya. Suhu dalam pembakaran rokok berkisar dari 400 derajat Celcius antara tiupan sampai sekitar 900 derajat Celcius selama tiupan. Tahukah Anda bahwa bahaya merokok bagi kesehatan itu dapat merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Asap tembakau mengandung ribuan bahan kimia, di antaranya banyak zat beracun dan bersifat karsinogenetik yang bisa tinggal di suatu permukaan. Selanjutnya yaitu contoh dari paparan lingkungan. Yang pertama, industri karet. Industri karet adalah fasilitas produksi yang berfokus pada pengolahan bahan baku karet menjadi berbagai produk karet. Buatan karet tetap menjadi masalah kesehatan kerja yang serius. Pekerja terpapar karsinogen ini melalui kulit atau inhalasi. Pekerjaan pembuatan karet dikaitkan dengan tingginya prevalensi penyakit kulit seperti eksim, dermatitis, kontak alergi, dan dermatitis atopik. Manifestasi kulit dari paparan pekerjaan di industri karet. Manifestasi kulit dari paparan pekerjaan di industri karet yaitu infeksi kulit dan kanker kulit. Selanjutnya yaitu asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam mineral yang kuat. Zat ini larut dalam air pada semua perbandingan. Asam sulfat mempunyai banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia.
Asam sulfat atau larutannya tidak digolongkan sebagai bahan karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker. Hanya saja pekerja yang terpapar bahan ini selama bertahun-tahun telah menunjukkan kenaikan resiko terkena kanker laring dan kanker paru-paru. Oh iya, hubungan kanker dengan karsinogenik yaitu kanker terjadi akibat perubahan pada sel DNA akibat hubungan internal yang kompleks. Bisa merupakan faktor keturunan yang diturunkan dari orang tua kita atau faktor host atau genik, dan juga karena paparan dari luar yang sering disebut dengan faktor lingkungan. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.